Akibat dari tingginya intensitas hujan, 30 desa di Kabupaten Tebo terendam banjir. Naik 10 cm, debit Sungai Batanghari berstatus siaga 2. Terkendala hujan, pengerjaan jembatan sementara molor dari target penyelesaian, yakni baru mencapai 90%. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 10 Maret 2025. Ya, selain 3 berita utama ini, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Malika Hijriati. Dan saya Andri Wijaya, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Ya, mengawali Jambi hari ini, Saudara, data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo, sekitar 30 desa dari 6 kecamatan terendam banjir. Wilayah yang terdampak banjir sebagian besar berada di sepanjang aliran sungai. Masih tingginya intensitas hujan membuat wilayah yang terkena banjir akibat luapan Sungai Batanghari semakin meluas, seperti di Kabupaten Tebo. Beberapa wilayah di sepanjang aliran Sungai Batanghari rata-rata terdampak banjir. Berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo, tercatat sudah sekitar 30 desa dari 6 kecamatan yang terkena banjir. Ketinggian air mencapai 50 hingga 1,5 meter. Sebagian warga yang terdampak banjir sudah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Bupati Tebo Agus Rubianto mengatakan, saat ini BPBD Kabupaten Tebo tengah menunggu data berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir. Sedangkan untuk posko pengungsian di beberapa wilayah sudah didirikan. Sementara untuk bantuan sembako kepada para korban banjir, memang sebagian belum disalurkan, karena masih menunggu jumlah kepala keluarga terdampak dari pemerintah desa. Jika semua sudah terdata, maka bantuan segera disalurkan kepada para korban. 30 desa, 6 kecamatan. Dari 6 kecamatan ini sudah 30 desa yang terdampak banjir. Dan untuk data-data KK, ini belum masuk semua laporan dari kepala desa. Karena kondisi curah hujan dan juga lampu mati, sinyal juga ini terhambat. Jadi belum semua per desa ini menyampaikan data-data keluarga yang terdampak banjir. Saat ini banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Tujuh Koto, Sumai dan Tebo Ulu sudah surut. Namun sebagian wilayah masih terkena kelimpahannya. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Batanghari mengklaim saat ini 7 kecamatan di Kabupaten Batanghari telah terendam banjir. Berdasarkan data sementara, sebanyak ribuan kepala keluarga terdampak banjir. Banjir akibat meluapnya air Sungai Batanghari membuat pemukiman warga di Kabupaten Batanghari terdampak banjir. Data sementara yang diterima Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Batanghari, sebanyak 1.200 lebih kepala keluarga menjadi korban banjir. Saat ini sebagian warga terdampak banjir masih bertahan di rumahnya masing-masing dan sebagian lainnya sudah mengungsi ke rumah kerabat terdekat atau yang aman dari banjir. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Solihin mengatakan, banjir saat ini sudah mengepung 7 wilayah kecamatan di Batanghari dan dipastikan data kepala keluarga yang terdampak banjir akan terus bertambah. Data yang masuk ke kami baru 1.200 KK. Kalau kita lihat sekarang ini memang banjir sudah menyebar di 7 kecamatan yang ada di Batanghari. Saat ini ketinggian muka air berdasarkan APK sudah berada di angka 400 cm. Direncanakan Selasa besok, pemerintah kabupaten bersama unsur Forkopimda Batanghari akan melaksanakan apel siaga bencana banjir. Ade Judiawan, TVRI Jambi melaporkan.
Ya, sementara itu, saudara, bencana banjir di Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Banjir luapan Sungai Batanghari kini juga merendam Desa Pematang Jering, Kecamatan Jaluko. Bencana banjir dampak luapan Sungai Batanghari di Kabupaten Muaro Jambi terus meluas. Selain melanda Desa Mendalo Laut, banjir juga merendam daerah lainnya seperti di Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi luar kota. Belum ada tanda-tanda air akan surut karena debit air Sungai Batanghari masih tinggi akibat luapan dari bagian hulu sungai. Anggota BPD Pematang Jering Herianto mengatakan, debit air terus meningkat, dalam satu hari ada penambahan 15 hingga 20 cm. Sekitar 60 rumah warga telah terendam banjir, namun warga masih bertahan di rumah masing-masing untuk menjaga barang berharga. Untuk bantuan dari pemerintah belum, Pak. Apa pertanyaan? Dari pemerintah kabupaten belum juga, dari kecamatan belum juga ya. Untuk permintaan kalau bisa, karena warga ini sudah rumahnya sudah terendam, biarpun cuma satu rumah yang terendam, tapi rumahnya lebih kurang itu 1 meter rumah, kalau bisa dibantu. Bencana banjir yang merendam pemukiman rumah warga ini sudah terjadi lebih dari 1 pekan. Banjir juga menyebabkan putusnya akses jalan desa. Sementara untuk beraktivitas, warga kini menggunakan perahu. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, warga korban banjir yang masih bertahan di rumah mengeluhkan menipisnya stok makanan. Di tengah kepungan air, warga juga khawatir serangan nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Sudah sepekan terendam banjir luapan air Sungai Batanghari. Warga yang menjadi korban banjir di Desa Mendalo Laut, Kabupaten Muaro Jambi mulai kehabisan stok makanan. Sumber pendapatan mereka dari hasil pertanian kini juga ikut terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter lebih. Tidak hanya kesulitan makanan, mereka juga mulai kesulitan air bersih. Krisis air bersih disebabkan sumur sebagai sumber air bersih ikut terendam banjir. Salah seorang korban banjir, Jusima, mengatakan, untuk beraktivitas warga menggunakan perahu. Bagi mereka yang tidak memiliki perahu, harus meminjam dengan tetangga agar dapat beraktivitas. Takutnya tenggelam tuh. Ini sering terjadi atau gimana nih? Sering ini setahun sekali lah. Mudah-mudahan ada bantuan sembako apa-apa kan. Itulah harapannya. Para warga korban banjir berharap pemerintah dapat menyalurkan bantuan secara merata di tengah musibah banjir. Selain itu, warga juga resah dengan serangan nyamuk pada malam hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, naik 10 cm menjadi 14,35 cm. Debit Sungai Air Batanghari berstatus siaga 2. Masyarakat diimbau tetap waspada terkait dampak banjir yang disebabkan naiknya permukaan air Sungai Batanghari. Intensitas hujan yang meningkat dalam beberapa hari terakhir berdampak terhadap tinggi permukaan air Sungai Batanghari. Data yang dikeluarkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi minggu kemarin, tinggi muka air Sungai Batanghari saat ini 14,35 cm atau naik 10 cm dibandingkan hari sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, pemerintah Kota Jambi telah menetapkan status siaga 2 bencana banjir. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi masih memprediksi dalam sepekan ke depan kabupaten kota dalam Provinsi Jambi yang berpotensi dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang. Hujan ini akan merata di kabupaten kota Provinsi Jambi pada waktu pagi, siang, sore hari, hingga malam hari. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan curah hujan, serta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun mengingatkan warga untuk mewaspadai cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai dengan angin kencang. Puncak musim penghujan diprediksi berlangsung hingga akhir Maret 2025. Bencana hidrometeorologi berupa banjir masih melanda sejumlah desa di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.
Sementara banjir di desa yang berada di Kecamatan Pauh telah berangsur surut. BPBD Serolangun telah meminta masyarakat waspada dan siaga karena curah hujan masih tinggi. Diprediksi puncak musim penghujan berlangsung hingga akhir Maret 2025. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Serolangun, Solahuddin Nopri mengatakan, bulan Maret ini merupakan masa pancaroba, sehingga membuat sebagian wilayah Indonesia masih mengalami hujan dengan intensitas yang bervariasi. Sementara intensitas hujan di Kabupaten Serolangun masuk dalam kategori sedang, rendah, menengah, hingga tinggi. Kondisi ini akan terus berlangsung hingga dasarian ketiga atau sampai akhir bulan Maret 2025. Nah, memang untuk Januari sampai Maret itu intensitas sedang sampai tinggi. Tapi kalau kita tengok sekarang, ini masih dalam keadaan wajar. Kita sekarang status siaga. Dari 11 kecamatan di Kabupaten Serolangun, 8 kecamatan masuk dalam kategori rawan bencana hidrometeorologi seperti Kecamatan Limun, Batang Asai, dan Cerminan Gedang, serta Kecamatan Pelawan, Serolangun, Batin 8, Pauh, dan Mandi Angin. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya saudara, diantaranya aksi perang sarung berujung tawuran saat tarawih. 8 bocah diamankan polisi. Ya, terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, molor dari target sebelumnya, pekerjaan jembatan Bailey sudah mencapai 90%. DJBM wilayah Jambi pastikan malam ini finishing dan Selasa besok jembatan sudah dilakukan uji coba kendaraan melintas. Pengerjaan jembatan darurat atau Bailey yang menghubungkan Kabupaten Bungo dengan Kabupaten Darmasraya di Dusun Sirih Sekapur Kabupaten Bungo Jambi hari ini sudah 90% dikerjakan. Sebelumnya ditargetkan hari Minggu kemarin sudah bisa dilalui kendaraan, namun molor dikarenakan terkendala cuaca hujan. Koordinator Direktorat Jenderal Bina Marga atau DJBM wilayah Jambi, Dias Sodik mengatakan, diperkirakan malam ini pekerjaan memasuki tahap finishing. Saat ini pekerja di lapangan hanya tinggal memasang lantai jembatan dan setelah itu bisa dilakukan uji coba kendaraan yang melintasi jembatan. Pihak DJBM wilayah Jambi meminta maaf kepada masyarakat maupun pihak pengguna jalan atas keterlambatan dari jadwal yang ditetapkan Gubernur Jambi dan Wakapolda Jambi. Hal ini dikarenakan faktor cuaca di lapangan yang mengganggu aktivitas kerjaan jembatan Bailey. Sampai kemarin, janji kemarin hari Minggu, hari ini molor 1 hari, tapi kami upayakan sore ini selesai pelaksanaan pekerjaan jembatan. Kendala yang pertama hujan ya. Oh, cuaca ya? Pertama hujan cuaca, yang kedua memang akses dari sekitar jembatan ini dan antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan ini itu yang memang kendala. Selain faktor cuaca, adanya antusias masyarakat yang sering mendekati area lokasi pekerjaan turut berdampak terganggunya pekerjaan karena pekerjaan yang menggunakan alat berat dapat membahayakan masyarakat. Molornya penyelesaian jembatan Bailey menyebabkan kemacetan cukup panjang. Hal ini karena sebagian masyarakat yang mendengar informasi bahwa jalur ini sudah dapat dilalui, sehingga banyak pengendara memilih jalur ini. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, aksi perang sarung antar remaja saat tarawih di kota Sungai Penuh viral. 8 bocah diamankan ke kantor polisi. Selain melakukan pembinaan, polisi juga memanggil orang tua para pelaku. Inilah rekaman video aksi perang sarung yang berujung tawuran antar kelompok yang terjadi di Jalan Depati Parbo, Kota Sungai Penuh pada Sabtu malam.
terlihat sejumlah remaja yang masih di bawah umur saling serang menggunakan sarung yang diisi benda tumpul, seperti batu, besi, serta busi kendaraan yang diikat ujungnya. Video ini pun viral di media sosial. Aksi tak terpuji ini terjadi saat warga melaksanakan sholat tarawih. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung bergerak cepat dengan mendatangi lokasi perang sarung dan mengamankan 8 remaja yang masih berstatus pelajar yang terlibat pada aksi perang sarung tersebut. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 5 buah sarung yang berisi benda tumpul. Perang sarung, jadi antara anak di bawah umur atau pelajar di daerah Kumun dengan kota Sungai Penuh. Jadi kronologisnya 3 orang anak yang berasal dari kota Sungai Penuh pulang dari Kumun menuju kota Sungai Penuh bertemu dengan pelajar atau anak-anak yang berasal dari Kumun. Kemudian mereka melakukan perang sarung antara kedua belah pihak, dan dari pihak Sungai Penuh lari ke arah Sungai Penuh dan dikejar oleh pihak dari anak-anak Kumun. Para pelaku diamankan dan didata. Setelah dilakukan pembinaan dan membuat pernyataan tidak mengulangi perbuatan serupa, mereka pun dibawa pulang oleh orang tua masing-masing. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Kota Sungai Penuh menggelar pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Selain untuk menstabilkan harga bahan pokok, operasi pasar ini juga membantu perekonomian masyarakat. Ratusan warga menyerbu pasar murah yang digelar di Disperindak Kota Sungai Penuh. Warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini rela mengantri untuk mendapatkan sembako murah. Satu paket sembako murah seharga Rp68.000 berisi 5 kg beras, 1 kg gula pasir, dan 1 liter minyak goreng. Harga tersebut sudah sangat terjangkau, bahkan sangat jauh lebih murah dari harga di pasar. Kegiatan pasar murah ini diharapkan dapat membantu menekan potensi kenaikan harga bahan pokok, serta menjaga kestabilan stok bahan pokok. Sembako murah dari provinsi, untuk Kota Sungai Penuh ada 850 paket. Dari dinas meneruskan kupon kepada kecamatan, tiap kecamatan untuk nanti kecamatan nanti yang mendistribusikannya ke desa-desa. Harga paketnya ada 3 item, beras 5 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, dengan total 118.000. Subsidi 50.000, jadi masyarakat membayar hanya Rp68.000. Sofrizal juga mengatakan, kegiatan pasar murah ini diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan bahan pokok dengan sebaik-baiknya. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, BPS Provinsi Jambi mencatat deflasi sebesar 0,27% years on years pada Februari 2025. Deflasi ini dipengaruhi oleh menurunnya beberapa komoditas utama termasuk tarif listrik dan cabai merah. Penurunan tarif listrik memiliki dampak besar terhadap angka inflasi daerah. Apalagi pada Februari 2025, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat deflasi sebesar 0,27% years on years. Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan, tarif listrik merupakan komoditas penyumbang deflasi terbesar dikarenakan adanya insentif pemerintah sesuai dengan keputusan Menteri SDM, yakni dalam bentuk diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan rumah tangga PLN dengan daya 2.200 volt ampere ke bawah untuk periode Januari hingga Februari 2025. Agus Sudibyo menjelaskan, diskon tarif listrik memberikan dampak signifikan terhadap penghematan pengeluaran masyarakat, sehingga dapat dialokasikan untuk membeli kebutuhan sehari-hari lainnya. Deflasi yang tercatat pada Januari 2025 menjadi bukti keberhasilan pengelolaan ekonomi daerah. BPS Provinsi Jambi akan terus memantau dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi.
Diharapkan kebijakan pemerintah yang mendukung pengendalian harga dapat terus dilanjutkan dan diperluas agar dapat memberikan manfaat lebih besar bagi perekonomian masyarakat. Yura Badadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, saudara, Zulfa Fadil resmi menjabat Ketua TPPKK, Pembina Posyandu, Dekranasda dan Bunda PAUD Kabupaten Batanghari. Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Hestidar Haris resmi dikukuhkan sebagai Ketua Bunda PAUD Provinsi Jambi masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Sekaligus dilantik sebagai Ketua Dekranasda, Ketua TPPKK, dan Posyandu Provinsi Jambi. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi mengukuhkan Hestidar Haris sebagai Ketua Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Jambi masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Pengukuhan yang digelar di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi dilakukan berbarengan dengan pelantikan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah dan pengukuhan Bunda PAUD 10 Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, serta pelantikan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu 10 Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, masa bakti 2025 sampai dengan 2030. Gubernur Al-Haris mengatakan, baik Dekranasda, PKK, PAUD, dan Posyandu merupakan mitra strategis pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam pembangunan. Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, serta turut berpartisipasi dalam mengatasi berbagai persoalan di daerah, menjadi langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan pemajuan daerah. Al-Haris berharap Ketua TPPKK, Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, dan Ketua Pembina Posyandu Provinsi maupun Kabupaten dan Kota mampu menyusun program kerja secepat mungkin, serta mampu meningkatkan sinergi maupun kolaborasi dengan semua pihak untuk menyukseskan program-program kerja. Pengukuhan dan pelantikan ada 4 jabatan sebagai istri wakil wali kota. Pertama, Ketua Tim Penggerak PKK. Yang kedua, di dalamnya ada Ketua Pembina Posyandu, kemudian juga Ketua Dekranasda dan juga Bunda PAUD. Ya. Nah, ini semua melekat pada jabatan sebagai istri bupati dan wakil bupati dan juga wali kota. Ya. Hestidar Haris mengungkapkan, penggabungan pelantikan dan pengukuhan Dekranasda, PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD Provinsi Jambi diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan program efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat. Pelantikan dan pengukuhan ini juga diupayakan untuk mendukung pemerintah daerah, kabupaten dan kota masing-masing untuk mewujudkan program percepatan pembangunan daerah. Semua ini yang dilantik dan dikukuhkan tentu saja akan diharapkan untuk menindaklanjuti melaksanakan program-program yang sudah ada tupoksinya masing-masing dalam upaya mendorong percepatan pembangunan, mendukung program pemerintah karena kami adalah sebagai mitra pemerintah. Pemerintah pusat menargetkan Dekranasda, PAUD, TPPKK, serta Posyandu Provinsi maupun Kabupaten dan Kota dapat membantu pemerintah daerah untuk memberikan hal-hal positif bagi masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, Hestidar Haris melantik dan mengukuhkan Zulfa Fadil sebagai Ketua Dekranasda, PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD Kabupaten Batanghari masa bakti 2025-2030. Zulfa Fadil resmi dilantik dan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah,
Ketua Bunda Pendidikan Anak Usia Dini, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Batanghari Masa Bakti 2025 sampai dengan 2030. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi oleh Ketua Dekranasda, PKK, Posyandu, dan Bunda PAUD Provinsi Jambi Hesti Darharis, yang berbarengan dengan pelantikan dan pengukuhan Ketua Dekranasda, Ketua Bunda PAUD, Ketua TPPKK, serta Ketua Pembina Posyandu 9 Kabupaten dan Kota Seprovinsi Jambi. Zulfa Fadil mengatakan, hadirnya pengurus Dekranasda, PAUD, PKK, Posyandu Kabupaten Batanghari masa bakti 2025 sampai dengan 2030 ditargetkan mampu memberikan dampak yang baik bagi warga masyarakat, baik dari berbagai sisi kehidupan sosial, kesehatan, maupun ekonomi, menjadi mitra strategis dari pemerintah Kabupaten Batanghari untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Merupakan bagian yang sangat penting akan diupayakan Dekranasda, PAUD, PKK, dan Posyandu Batanghari. Mendorong hadirnya program-program inovasi serta pembenahan program-program sebelumnya akan dilakukan untuk menjadikan kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mendukung pemaksimalan visi misi Batanghari Super Tangguh yang diusung pemerintah Kabupaten Batanghari akan dilakukan agar program daerah ini terrealisasi dengan sukses. Masyarakat Batanghari dengan kehadiran PKK di periode kedua Bapak Muhammad Fadil Arif dan Bapak Bahtiar, PKK Batanghari bisa menjadi PKK yang super tangguh. Kita akan membenahi PR-PR kita yang sebelumnya yang kurang baik akan kita perbaiki menjadi lebih baik, menjadi PKK sebagai agen pelopor perubahan bagi keluarga. Zulfa Fadil berharap kepengurusan Dekranasda, PAUD, PKK, dan Posyandu Kabupaten Batanghari Masa Bakti 2025 sampai dengan 2030 mampu menjadi contoh yang baik di Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Tanjung Jabung Barat gelar safari Ramadan di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara. Safari Ramadan menjadi media dan komitmen bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan visi berkah madani. Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat dan istri bersama Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat Katamso beserta istri melaksanakan safari Ramadan di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Betara. Safari Ramadan selain sebagai syiar Islam untuk mendekatkan pemimpin dan masyarakatnya, juga menjadi media untuk melihat sejauh mana program-program pembangunan yang telah dijalankan. Bupati Ustadz Anwar Sadat mengatakan, program-program yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pembangunan desa. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan melalui program yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Bupati juga mengajak masyarakat untuk mempererat persatuan pasca pilkada. Pesta demokrasi telah usai dan kini saatnya bersatu membangun desa dan daerah. Safari Ramadan juga sebagai media untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, kegiatan ini pertama kita menyampaikan beberapa program pemerintah yang insya Allah akan kita laksanakan nanti di tahun 2025 ini, sekaligus juga penanjaman program yang telah kami sampaikan kepada seluruh kepala desa yang berada di Kecamatan Betara. Bupati mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Pada kegiatan safari Ramadan, Bupati menyerahkan bantuan untuk pembangunan Masjid Parit Arman di Desa Bunga Tanjung sebesar 10 juta rupiah, santunan anak yatim, bantuan kaum duafa, serta takmir masjid. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat pertahanan nasional, Bank Syariah Indonesia Area Jambi menggelar Beyond Fest dengan tagline Ramadan jadi lebih mudah. Seiring dengan program prioritas pemerintah yang menekankan visi digitalisasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat pertahanan nasional, Bank Syariah Indonesia BSI Area Jambi
menggelar Beyond Fest dengan tagline Ramadan jadi lebih mudah. Kegiatan yang digelar di salah satu mal di kota Jambi ini dalam rangka mendorong peningkatan inklusi digital di bulan suci Ramadan lewat Beyond Fest. Regional CEO BSI Region 3 Palembang, Ari Yusnairi Muslim mengatakan, Super App Beyond by BSI merupakan platform yang lebih dari sekedar aplikasi perbankan, juga untuk memperkuat tujuan BSI menjadi sahabat finansial, sosial, dan spiritual bagi para nasabah. Beyond by BSI dirancang untuk memenuhi kebutuhan para penggunanya secara holistik, menyesuaikan gaya hidup modern, dan memberikan solusi menyeluruh dalam satu aplikasi. Dan memang keberadaan kita di BSI ini, kita memang memposisikan diri sebagai sebuah bank syariah, namun modern. Jadi kita berusaha memposisikan diri tidak kalah dengan bank-bank lain, bank yang sudah ada. Ya. Kita hadir sebagai sebuah bank syariah yang modern. Terus kita juga ingin mengajak semua masyarakat Jambi untuk menggunakan aplikasi Beyond. Salah seorang nasabah BSI, Jovan Giovanni mengatakan, dengan aplikasi Beyond memudahkan dalam melakukan berbagai transaksi dan investasi dalam satu aplikasi. Oke, jadi untuk penggunaan BSI Mobile ini sangat menguntungkan ya. Kalau saya dari sisi konsumen itu sangat membantu. Yang pertama mungkin untuk bayar tagihan dan kayak tagihan listrik itu gampang banget. Kemudian aku juga kita bisa investasi emas itu dengan cara nyicil menggunakan BSI. Dan untuk transaksi via transfer itu gampang banget. Kegiatan ini digelar serentak selama 4 hari di 9 kota, yakni Madiun, Jambi, Pontianak, Tangerang, Solo, Cirebon, dan Pekalongan. Turut hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Jambi, Maulana, Kepala TVRI Stasiun Jambi, Herli Marjoni, Kepala RRI Stasiun Jambi, Dadan Sutaryana, Kepala OJK Provinsi Jambi, Yan Iswara Rosya, Kepala BI Provinsi Jambi, Warsono, dan beberapa undangan lainnya. Yazid Santoso, Iwan Henry, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Ya, saudara, diantaranya penjual takjil meraih omset jutaan rupiah di bulan Ramadan. Ya, saudara, bulan Ramadan mendatangkan berkah bagi penjual takjil di kota Jambi. Seperti penjual lemang yang banyak diminati dan mampu meraup keuntungan jutaan rupiah per hari. Bulan Ramadan mendatangkan berkah tersendiri bagi penjual takjil. Dalam sehari, penjual takjil mampu meraih omset jutaan rupiah. Salah seorang pedagang takjil di Kecamatan Kota Baru, Arza, mengatakan, Ramadan merupakan momen yang penuh keberkahan bagi para pedagang. Bulan Ramadan memang selalu dinanti oleh para pedagang makanan dan minuman. Di lapaknya terdapat aneka takjil seperti dadar gulung, pempek, lenggang, serabi padang, risol hingga lemang tapai yang merupakan salah satu takjil andalannya. Arza mengaku di bulan Ramadan tahun ini mendatangkan omset jutaan rupiah. Hal ini tergantung dari banyak sedikitnya pembeli setiap harinya. Ini kita buka pas di bulan puasa aja atau hari biasa? Setiap hari biasa, tapi kalau hari puasa lebih banyak lagi. Kita selain lemang apa aja Kak yang kita jual? Ada pempek, ada tapinya, risol, klepon, dadar gulung, selayu, serabi, lenggang. Selain menjelang buka puasa, mereka juga sudah membuka lapak sejak pagi hari. Hal ini karena banyaknya permintaan warga untuk memesan takjil di bulan suci Ramadan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, pedagang UMKM di kota Jambi menuai berkah saat bulan suci Ramadan. Omset pedagang naik hampir 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Bulan suci Ramadan membawa berkah bagi pedagang UMKM di kota Jambi. Tingginya antusias masyarakat yang ingin berbelanja menjelang berbuka puasa memberikan keuntungan kepada pelaku UMKM. Salah seorang pedagang tempe mendoan, Apri, mengatakan
Sejak awal Ramadan, dagangannya mengalami peningkatan permintaan. Jika di hari biasa hanya mampu menjual 40 porsi, namun saat Ramadan mencapai 60 hingga 70 porsi. Hari biasa itu 400, bisa 500. Kalau puasa itu nyampe 800 sampai 900. Hal senada juga diungkapkan Ayu. Pedagang yang berjualan es dan bakso aci di kawasan Sipit ini juga mengalami kenaikan omset selama Ramadan. Jika di hari biasa hanya terjual 20 cup, selama Ramadan mencapai 40 hingga 50 cup. Bulan Ramadan, Mbak, gimana, Mbak? Kalau penjualan bulan Ramadan alhamdulillah meningkat ya, Bang. Apalagi cuaca lagi panas kayak gini. Untuk es. Biasanya berapa? Kalau per hari kita jual es itu biasanya laku 20 sampai 25, tapi kalau di Ramadan bisa sampai 50, 60. Kenaikan omset 2 kali lipat ini hanya datang saat momen Ramadan. Pedagang berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga Ramadan membawa berkah bagi pedagang UMKM lainnya. Ade, redaksi TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, pemerintah Indonesia meluncurkan gerakan Ramadan Ramah Anak. Gerakan ini sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi terjadinya kekerasan terhadap anak. Gerakan Ramadan Ramah Anak dilatar belakangi analisis penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti pola asuh dalam keluarga dan penggunaan gadget yang belum bijaksana. Tak hanya keluarga, gerakan Ramadan Ramah Anak ini juga turut melibatkan pemangku kepentingan, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi keagamaan. Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI Pimpinan Wilayah Provinsi Jambi, Ahmad Joni mengatakan, berbagai cara dapat dilakukan untuk mendukung gerakan Ramadan Ramah Anak, salah satunya melalui perlombaan keagamaan. Pada Ramadan ini, JPRMI PW Provinsi Jambi menyelenggarakan serangkaian kegiatan Ramadan yang dirancang khusus untuk anak-anak, di antaranya lomba azan, tilawah, dai, kaligrafi, dan tahfiz. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana Ramadan yang penuh keceriaan, sekaligus mendidik dan mengajarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang menyenangkan dan kreatif kepada anak. Bagaimana mengembangkan dan memotivasi anak-anak untuk bisa kembali memperkuat keagamaannya dan memupuk jiwa kompetisi mereka terhadap pengaruh-pengaruh yang seperti sekarang ini yang kita lihat, berbagai macam geng motor dan lain sebagainya. Ahmad Joni mengajak para orang tua untuk lebih memperhatikan kualitas interaksi dengan anak-anak selama bulan Ramadan. Selain sebagai madrasah di rumah, orang tua juga memiliki peran dalam membentuk karakter dan membangun mental anak. Yogi Ramadhani, Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, seluruh ASN serta masyarakat di wilayah Kabupaten Sarolangun diimbau untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, terutama di bulan suci Ramadan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun di awal Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 telah meluncurkan gerakan masyarakat cinta masjid. Program Gebas Tajid Maju ini merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun dalam 100 hari kerjanya. Kegiatan ini dalam upaya memakmurkan masjid serta mengajak seluruh umat muslim, terutama di bulan suci Ramadan, melakukan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Wakil Bupati Sarolangun, Geri Trisatwika mengatakan, untuk jangka pendek pihaknya telah membuat kebijakan gerakan masyarakat cinta masjid dimulai dari seluruh pegawai muslim melaksanakan sholat berjamaah di musola masing-masing OPD, kantor camat, dan lurah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun budaya disiplin dan religius di lingkungan pemerintahan. Masalah sholat berjamaah, asar, dan juga zuhur. Seluruhnya kita ramaikan di tiap-tiap di masing-masing. Jadi kita setiap zuhur dan asar akan kita laksanakan sholat zuhur dan asar berjamaah bersama. Melalui program Gebas Tajid Maju ini, diharapkan semakin banyak pegawai maupun masyarakat ikut serta dalam sholat berjamaah
sehingga tercipta lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat yang lebih religius, harmonis, dan meraih keberkahan di bulan Ramadan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu saudara, ngabuburit menjadi salah satu tradisi yang menjadi bagian dari budaya Ramadan. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan saat ngabuburit, salah satunya dengan mencari dan membeli makanan serta minuman untuk berbuka puasa di pasar Ramadan atau tempat-tempat penjual takjil. Bulan Ramadan di Indonesia selalu diwarnai dengan tradisi unik, yakni ngabuburit atau menunggu waktu berbuka dengan jalan-jalan atau mencari takjil. Ngabuburit menjadi salah satu tradisi yang menjadi bagian dari budaya Ramadan di setiap daerah, termasuk di Provinsi Jambi. Biasanya masyarakat melakukan ngabuburit dengan beragam kegiatan yang dapat dilakukan, di antaranya mencari dan membeli makanan atau minuman untuk berbuka puasa di pasar Ramadan atau tempat-tempat penjual takjil, menikmati suasana sore Ramadan sambil berjalan-jalan di taman, alun-alun atau tempat-tempat wisata, dan mengikuti kajian agama, membaca Al-Quran, atau mendengarkan ceramah di masjid atau musola. Bagi sebagian warga, tradisi ini tidak hanya menghibur, namun juga memiliki makna yang mendalam dan memberikan manfaat. Saya biasanya sore-sore kan, apalagi ini Ramadan, jadi cocok banget buat ngabuburit. Di sini ada pasar beduk, jadi sore-sore tuh nongkrong atau jalan-jalan menjelang buka puasa. Saya biasanya tuh beli gorengan wajib itu saat buka puasa, takjil yang manis-manis, cendol, kayak es buah, dan biasanya beli makanan beratnya itu setelah makan takjil. Ngabuburit bukan hanya sekedar tradisi untuk mengisi waktu luang, namun lebih dari itu. Ngabuburit memiliki makna mendalam. Momen ngabuburit seringkali dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, teman, atau tetangga, sehingga dapat mempererat tali silaturahmi. Menunggu waktu berbuka puasa dapat menumbuhkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, ngabuburit menjadi momen untuk berbagi kebahagiaan dan menjalin kebersamaan dengan sesama. Daniel dan tim Jendela Negeri melaporkan. Demikian Jambi hari ini saudara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Andri Wijaya. Dan saya Malika Hijriati Dewi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.